Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafaran Aldino dengan nomor induk 2105 120 4001 dari kelas TI 2021A. Sini saya akan menjelaskan apa itu routing dinamis. Routing dinamis itu adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya, dengan saling memberikan informasi antar router. Router dinamis mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin, sehingga antar router satu dengan lainnya saling bertukar informasi untuk mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Kemudian kelebihan routing dinamis yang pertama itu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kemudian tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Kemudian jika terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan. Kemudian lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kemudian untuk kekurangan routing dinamis yang pertama yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kemudian kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kemudian susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Kemudian update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Kemudian macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama RIP atau disebut juga Routing Information Protocol. Kemudian IGRP yaitu Internal Gateway Routing Protocol. Kemudian OSPF. Kemudian AIGRP, kemudian PGHP. Kemudian sini kita akan membahas apa itu RIP atau yang disebut juga Routing Information Protocol. RIP ini adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Kemudian cara kerja RIP ini yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Yang ketiga, jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Kemudian jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Kemudian rute melalui satu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Oke, kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini yang pertama kita susun seperti praktek routing statis kemarin. Itu menggunakan 3 PC, 3 router dan 2 server. Dan di sini kita menggunakan juga kabel crossover, kemudian dan juga kabel serial.
Di sini yang pertama kita masukkan dulu input IP-nya pada setiap PC, router, dan server. Kita masuk ke PC pertama, ke IP konfigurasi. Di sini kita masukkan IPv4 address-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.162. Kemudian masuk ke PC kedua. Untuk IP configuration-nya IPv4 address-nya 192.168.1.65. Untuk subnet mask 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian kita masuk ke router pertama. Kemudian kita masuk ke config. Untuk fast Ethernet 0, di sini kita masukkan IPv4-nya, address-nya yaitu 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk fast Ethernet yang satu kita masukkan IP-nya 192.168.1.126. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk serial 2-nya kita masukkan alamatnya yaitu 12.12.12.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk serial 3-nya yaitu alamatnya 13.13.13.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke router kedua. Kemudian fast Ethernet 0, IP address-nya 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.128. Untuk fast Ethernet untuk serial 2-nya IP address-nya 12.12.12.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk serial 3-nya kita masukkan IP address-nya 23.23.23.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke PC ketiga. IP configuration-nya kita masukkan IPv4 address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.118. Default gateway-nya 192.168.1.254. Dan kita masuk ke router ketiga, config fast Ethernet 0, IP address-nya 33.33.33.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Fast Ethernet pertama, IP address-nya 43.43.43.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Serial 2-nya IP address-nya 13.13.13.3. Subnet mask 255.255.255.0. Serial 3-nya 23.23.23.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke server 1. Untuk IP configuration-nya IPv4 address-nya 333.333.3.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 333.333.3. Untuk server kedua, IP configuration-nya IP address-nya 43.43.43.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 43.43.43.3. Setelah kita masukkan semua IP pada setiap perangkat, kita masuk ke bagian dinamisnya untuk RIP-nya. Kita masukkan network 12.0.0.0
pada router pertama, kemudian 13.0.0.0, kemudian 192.168.1.0. Kemudian masuk ke router kedua. Untuk RIP-nya kita tambahkan network 12.0.0, kemudian 23.0.0.0, kemudian 192.168.1.0. Dan kita masuk ke router ketiga. Untuk RIP-nya kita tambahkan 4 alamat, yaitu 13.0.0.0, 23.0.0.0, 33.0.0.0, kemudian 43.0.0.0. Kemudian setelah 3 router ini kita masukkan RIP-nya, kita reset network. Kemudian maka kabelnya akan mati sesaat menjadi lampu warna merah. Kemudian beberapa saat akan menjadi lampu warna hijau lagi. Kemudian kita akan mencoba ke mode simulation untuk simple PDU-nya. Kita nyalakan ICMP-nya. Sekarang kita akan mulai percobaan PDU-nya. Oke. Yang pertama kita mencoba PC 1 ke PC kedua. Untuk ke PC 2 kita nyoba berhasil ya. Kemudian PC 1 ke PC 3. Oke, berhasil. Kemudian PC 1 ke server 1. Oke, berhasil ya. Kemudian PC 1 ke server 2. Kita coba. Next. Oke, berhasil ya. Kemudian kita masuk ke PC 3 ke PC 1. Kita coba mulai. Next. Kemudian kita nyoba PC 3 ke PC 2. Kita coba next. Oke, berhasil. Dan PC 3 ke server 1. Dan next. Oke, berhasil. Kemudian PC 3 ke server 2. Next. Kemudian server 1 ke server 2. Kita coba. Oke, berhasil. Server 1 ke PC 1. Kita coba. Next. Oke, berhasil. Kemudian server 1 ke PC 2. Kita coba. Next. Oke, berhasil. Kemudian server 1 ke PC 3. Kita coba. Oke, berhasil. Sukses semua percobaannya. Kemudian kita balik ke mode real time. Kemudian di sini kita akan melakukan tracing dengan arah. Kemudian kita masuk ke PC pertama. Kemudian ke command prompt. Sini kita menginputkan tracer dari PC 1 ke PC 2, yaitu 192.168.1.65. Maka akan
tulisannya trace complete. Kemudian PC 1 ke PC 3 yaitu kita inputkan tracer 192.168.1.254, maka tracer complete. Kemudian PC 1 ke server 1 kita inputkan tracer 33.33.33.1, tracer complete. Kemudian PC 1 ke server 2 yaitu inputkan tracer 43.43.43.1, maka tracer complete. Kemudian kita masuk ke PC ketiga. Command prompt. Kemudian inputkan PC 3 ke PC pertama. Tracer 192.168.1.1, kemudian PC 3 ke PC 2 kita inputkan tracer 192.168.1.65. Kemudian PC 3 ke server 1 kita inputkan tracer 33.33.33.1. Kemudian server 3, PC 3 ke server 2 kita inputkan tracer 43.43.43.1. Kemudian kita ke server 1, kemudian ke command prompt, kita inputkan tracer server 1 ke server 2 yaitu tracer 43.43.43.1, kemudian server 1 ke PC 1 yaitu tracer 192.168.1.1, kemudian server 1 ke PC 2 yaitu tracer 192.168.1.65, kemudian server 1 ke PC 3 yaitu tracer 192.168.1.254. Input berhasil. Setelah kita coba semua maka akan berhasil. Kemudian di sini kita akan mencoba skenario jalur routing 1 sama routing ketiga jalurnya kita putus. Kemudian kita mendisable salah satu interface router. Seperti percobaan pada berikut ini. Kemudian kita masuk ke router pertama, ke config, kemudian ke serial ketiga. On-nya kita matikan, berhasil. Kemudian ke router ketiga, ke config, kemudian serial 2, kemudian on-nya kita matikan, maka router 1 dan 3 sudah sama-sama mati ya. Oke, maka kita akan melakukan percobaan PDU pada simulation. Di sini kita akan mencoba dari PC 1 ke PC kedua. Berhasil ya. Kemudian PC 1 ke PC 3. Kita coba PC 1 ke PC 3. Oke, berhasil. Kemudian PC 1 ke server 1 ya. Oke, berhasil. Kemudian PC 1 ke server 2. Kita coba
Tidak bisa, sepertinya gagal. Kita coba lagi. 1 ke server 2. Oke, gagal lagi. Kita coba PC 1 ke server 1. Gagal. Kemudian kita coba dari PC 3 ke server 1. Oke, gagal ya. Kita coba dari server 1 ke server 2. Oke, berhasil. Kemudian PC 2 ke server 2. Gagal ya. PC 2 ke server 2. PC 2 ke server 1 kita coba. Oke, gagal. PC 3 ke router 3 coba. Oke, gagal karena jaringan terputus. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.